Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang diambil dalam Suluk Sujinah. Tanpa berlama-lama dan langsung saja, judulnya Ajaran Budi Pekerti dalam Suluk Sujinah. Salah satu kitab suluk yang mengajarkan pendidikan budi pekerti adalah Suluk Sujinah. Seperti lainnya jenis kitab-kitab suluk, Suluk Sujinah dituangkan dalam bentuk dialog antara Syekh Purwoduksino dengan istrinya Dyah Ayu Sujinah mengenai asal mula, kewajiban, tujuan, dan hakikat hidup menurut agama Islam, khususnya ajaran tasawuf. Diterangkan juga tahap-tahap yang harus dilalui manusia dalam upayanya agar bisa luluh kembali kepada Tuhan. Tidak mudah untuk menemukan pendidikan budi pekerti dalam Suluk Sujinah yang sebagian besar isinya membentangkan masalah jati diri manusia. Apa saja yang akan dialami anak manusia menjelang dan sesudah mati, zat yang kekal, dan lain-lain. Hal yang tidak mudah dipahami karena dituangkan dalam bahasa yang syarat lambang. Berikut ini ungkapan beberapa bait yang berisi pendidikan budi pekerti dalam Suluk Sujinah. Sifat perbuatan lahiriah. Agampang janmo sembayang, nora angel wong angaji. Pakewohe wong agesang, angadu sukmo lan jisim. Salang surup urip, akeh wong bisa celatu, sejatine tan wikan. Lir wong dagang madu kendis, iya iku wong kandeng ahli sarengat. Artinya adalah mudah manusia sembayang, tidaklah sesulit orang memuji. Rintangan hidup adalah mengadu sukma dan tubuh. Salah paham kehidupan, banyak orang bisa bicara, nyatanya tidak mengetahui, seperti orang berdagang madu gula. Orang yang terhenti sebagai ahli syariat. Sang Dyah kasmaran ing ngelmi, tan nyipto pinundut garwa, amoguru ing batine, kalangkung bekti ing priya. Si cantik gemar belajar ilmu, tidak mengira akan diperistri. Dalam hati ia berguru dan sangat berbakti kepada suami. Mung tuan panutan ulun, pangeran donyo ngaherat. Artinya hanya Tuhan yang kuanut, pujaan di dunia dan akhirat. Ping tigo ran bayuwara, yotoponing estri ingkang utami, lire bangkit nyaring tutur. Rembuge pawong sanak, tan kang tinekatken ing driya pituturing guru laki. Artinya ketiga disebut Banyuara, yakni tapa istri utama, artinya mampu menyaring kata, tutur kata sanak saudara, tidak mudah mematuhi dan meniru. Dalam hati hanya bertekad mematuhi nasihat suami.
Diah ayo sujina lon aturnya. Aduh tuan nyuwun sihnya sang yogi tandarbe guru iyanipun kajawi mung paduka donya ngahir tuan guru laki ulun. Artinya Diah ayo sujina berkata perlahan, aduhai, aku mohon belas kasihan. Aku tidak mempunyai guru lain kecuali hanya paduka. Di dunia dan akhirat, Tuanlah guruku. Diah ayo sujina umatur ngabekti. Langkung nuwun pangandika Tuan kapundi ing jero kalbune dados panancang emot karomatan sajroning budi. Artinya Diah ayo sujina berkata dengan hormat, sangat berterima kasih atas penjelasanmu. Ku ingat dalam hati baik-baik dan kulakukan. Seseorang yang hanya terhenti pada tahap syariat diibaratkan sebagai berdagang madu gula. Dalam mengarungi samudera kehidupan, manusia pasti akan mengalami berbagai rintangan yang tidak cukup diatasi dengan banyak bicara saja tanpa disertai laku amal. Dalam hubungan suami istri dilukiskan bahwa keutamaan seorang istri ialah wajib setia, bakti, patuh kepada suami. Suami diibaratkan sebagai guru yang harus dianut tanpa kecuali dan sebagai pujaan di dunia dan akhirat. Istri yang dipandang utama ialah istri yang mampu menyaring tutur kata orang lain. Tidak mudah terpengaruh siapapun, hanya patuh dan tunduk kepada nasihat suami. Mati dalam hidup. Laku ahli tarikat ibarat mati di dalam hidup, semata-mata hanya mematuhi kehendak Tuhan. Kemudian dijelaskan tentang 4 macam topo, yaitu topo ngeli atau berserah diri dan mematuhi sembarang kehendak Tuhan, topo genioro atau tidak sakit hati apabila di percakapan orang, topo banyuworo atau mampu menyaring kata dan tutur kata sanak saudara, tidak terpengaruh orang lain, hanya mematuhi nasihat suami. Dan topong luat atau tidak membanggakan kebaikan, jasa maupun amalnya. Terhadap sesama selalu bersikap rendah hati dan tidak gemar cekcok. Lagi pula ia menyadari bahwa setiap harinya manusia selalu harus pandai-pandai memerangi gejolak hawa nafsu yang akan menjerumuskan dalam kesesatan. Mempunyai pengertian yang mendalam bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk Tuhan adalah sama. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Lakune ahli tarikat atau po pucuking wukir mungguh hiyang suksmo paringo amati sajroning urip angenyataken ragi suwung tan ono kadulu mulane amartopo mrih punjul samining janmi wus mangkono kang kadek aneng tarekat.
Artinya, laku ahli tirakat adalah bertapa di puncak gunung. Sekiranya Tuhan meridhoi mati di dalam hidup, menghanyutkan diri, kosong, tidak ada yang terlihat. Oleh karena itu, bertapa agar melebihi sesamayang. Demikianlah barang siapa yang terhenti pada tarikat. Deheng ingkang aran topo, iya ngelilire pasrah ing widi, apa karsane hiyang agung. Iya manut kewala, kadya sarah kang aneng tenghaing laut, apa karsaning pangeran menungso dharma lakoni. Artinya, pertama yang disebut topo ngeli yakni menghanyutkan diri, artinya berserah diri kepada Tuhan. Sembarang kehendaknya patuhi sajalah, ibarat sampah di tengah laut. Sembarang kehendak Tuhan, manusia hanya pelaksana semata. Ping kalih kang aran topo, Geniara ada di laku ugi, ana dene artinipun malebu dahono, lire lamun kabrangas ing ujar, den ucap ing tonggo apanto nora sak sari. Artinya, kedua yang disebut topo Geniara menjadi laku juga. Adapun artinya ialah masuk ke dalam api. Maksudnya, jika terbakar oleh kata-kata dan di percakapan tetangga tidak sakit hati. Ping 3 ran Bayuwara, ya toponing estri ingkang utami, lire bangkit nyaring tutur, rembuge pawong sanak, tan gumampang anggugu, kang tinekatken ing driya pituturing guru laki. Artinya, ketiga disebut Banyuwara, yakni tapanya istri utama, artinya mampu menyaring kata-kata atau tutur kata sanak saudara, tidak mudah mengikuti dan meniru orang lain, dalam hati bertekad mematuhi nasihat suami. Topo kang kaping sekawan, topo ngluwat mendem sajroning bumi. Mengkene ing tegesipun, aja ngatonken uga marang kabeciane dhewe puniku, miwah marang ngomolira pandemen dipun arumit. Artinya, topo yang keempat adalah topo ngluwat, memendam diri di dalam tanah. Beginilah maksudnya, jangan memperlihatkan juga kebaikan diri sendiri. Demikian pula amalmu, pendamlah dalam-dalam. Lawan malih yayi sira, dipun andhap asor marang sesami, nyingkirana para padu, utamane kang lampah, tarlen amung wong bekti marang Hyang Agung. Iku lakuning menungso kang menang perang lan iblis. Artinya, lagi pula Dinda, bersikaplah rendah hati terhadap sesama, jauhilah sifat gemar cekcok. Seyogianya laku itu tiada lain, hanya berbakti kepada Tuhan yang Maha Agung. Itulah laku manusia yang menang berperang dengan iblis. Iku benjang pinaringan, ganjaran gungkang menang lawan iblis, langkung dening adiluhung, swargane ing benjang, wus mangkono kersane Hyang Maha Luhur.
perang lan iblis punika sejatining perang sabil. Artinya, kelak akan mendapat anugerah besar barang siapa menang melawan iblis. Sangat indah mulia surga Firdausnya kelak. Memang demikianlah kehendak Tuhan yang maha luhur. Perang melawan iblis itu nyata-nyata perang sabil. Yayi perang sabil punika nora lawan si kopar lawan si kapir. Sajroning dodo punika ana perang Bratayuda langkung rame aganti pupuh pinupuh. Iya lawan Dewi Kira. Iku latining perang sabil. Artinya, Dinda, perang sabil itu akan melawan kafir saja. Di dalam dada itu ada perang Bratayuda. Ramai sekali saling pukul-memukul, yaitu perang melawan dirinya nafsu. Itulah sesungguhnya perang sabil. Kutipan di atas bermakna bahwa sebagai hamba Tuhan, sikapnya hendaklah selalu sadar percaya dan taat kepadanya dalam mengarungi samudera kehidupan agar tidak sesat. Kecuali itu, karena menurut kodratnya manusia bukan makhluk soliter yang dapat hidup sendiri, memenuhi segala kebutuhan sendiri, melainkan adalah makhluk sosial. Dalam tata pergaulan hidup, bermasyarakat hendaklah mematuhi nilai-nilai hidup dan mempunyai watak terpuji. Ialah sabar penuh pengertian, berbudi luhur, rendah hati, tidak cenderung mencela dan mencampuri urusan orang lain. Jujur, tulus, ikhlas, tidak angkuh maupun congkak, tidak iri maupun dengki, dan bersyukur atas barang apa yang telah dicapai berkat ridho Tuhan. Di samping itu, hendaklah sadar bahwa manusia itu bersifat lemah, ibarat wayang yang hanya dapat bergerak atas kuasa dalang. Sifat ahli hakikat. Lakune ahli hakikat. Sabar lilo ing donya ki, laku sirik tan kanggonan, wus elok melok kaeksi, rorosan dadi jati, ingkang jati dadi suwung, suh sirna dadi iya, janma mulya kang sejati, pun pinasti donya ngakir manggih bejo. Artinya, laku ahli hakikat adalah sabar, ikhlas di dunia, tidak musyrik, nyata telah tampak jelas, pembicaraan menjadi kesejatian, yang sejati menjadi kosong, hilang, lenyap menjadi ada, manusia mulia yang sejati telah dipastikan ia di dunia akhirat mendapat kebahagiaan. Sang wiku dawuh ing garwa ingkang aran bumi pitung prakawis, kang anang menungso iku panwajib kaniwruhan, iku ya minangka pepaking kawruh. Yen sira ora weruha, cacat jenenge wong urip. Artinya, sang pertapa berkata kepada istrinya yang dinamai 7 lapis bumi yang ada pada diri manusia itu wajib diketahui. Dinda itu sebagai kelengkapan ilmu. Jika kau tidak mengetahuinya, cacat namanya bagi orang hidup. Bumi iku kawruhana ingkang aneng badan manungsa iki,
sapisan bumi ranipun ing ngaronan bumi retna kapindo ingkang aran bumi kalbu, bumi jantung kaping 3, kaping catur bumi budi. Artinya, ketahuilah bumi yang ada pada tubuh manusia itu, pertama namanya bumi retna, yang kedua bernama bumi kalbu, ketiga bumi jantung, keempat bumi budi. Ingkang kaping 5 iku bumi jinem arane iku yayi. Kaping 6 puniku ing ngaronan bumi suksma. Ping 7 bumi rahmat aranipun duh yayi pupujan ing wang, tegese ingsun jarwoni. Artinya, yang kelima bumi jinem namanya, yang keenam dinda dinamai bumi sukma, ketujuh bumi rahmat namanya. Aduhai dinda pujaanku, artinya ku jelaskan begini. Ingkang aran bumi retno sejatine dodoniro mas kawari, bumine menungso tuhu iku gedung kang mulya, iya iku astanane islamipun, dene kaping kalihira bumi kalbu iku yayi. Artinya, yang dinamai bumi retna sesungguhnya dadamu dinda benar-benar bumi manusia, itu gedung mulia. Menurut Islam itu istana. Adapun yang kedua itu bumi kalbu dinda. Iku yayi tegesiro astonone iman iknak sejati kaping 3 bumi jantung, ya iku ing garonan astonone anegih sakehing kawruh lan malih kaping 4 kang ing ngaronan bumi budi. Artinya, adapun maknanya, istana iman sejati ketiga bumi jantung, yaitu dinamai istana semua ilmu, dan lagi yang keempat yang dinamai bumi budi. Iku yayi tegesiro astonone puji kalawan sikir, dene kaping gangsalipun bumi jenem puniku iya iku astane saeh satuhu, nulya kang kaping 6 bumi suksma sun wastani. Artinya, dinda itu artinya istana puji dan zikir. Adapun yang kelima, bumi jinem itu istana kasih sejati. Kemudian yang keenam, kunamai bumi sukma. Ana pun tegesira astananing sabar syukur ing widi, anenggih kang kaping 7 ing ngaronan bumi rahmat, kawruhana emas mirah tegesipun astananing rasa mulya gantiya pipitu kang langit. Artinya, adapun maknanya, istana kesabaran dan rasa syukur kepada Tuhan. Adapun yang ketujuh dinamai bumi rahmat. Dinda sayang, ketahuilah artinya istana rasa mulia, kemudian berganti 7 langit. Kang aneng jroning menungso, kang kaping pisan ing ngaronan roh jasmani, dene kaping kalihipun roh roboni ping 3, roh rohmani nenggih ingkang kaping catur roh rohani oroniro kaping gangsal ingkang langit. Artinya, yang dalam diri manusia, yang pertama disebut roh jasmani, adapun yang kedua roh rohani, ketiga roh rahmani, yang keempat roh rohani namanya langit, yang kelima.
roh nurani oroniro ingkang kaping 6 arane Yayi. Iya roh nabati iku langit kang kaping sapta. Roh kapi iku oranipun tegese sira werwa langit roh satunggil-tunggil. Artinya roh nurani namanya. Yang keenam dinda ialah roh nabati, langit yang ketujuh. Roh kapi itu dinda namanya, ketahuilah artinya langit roh masing-masing. Tegese langit kapisan, roh jasmani mepeki ing ngaurip, aneng jasad monggonipun langit roh roboninyo amepeki uripe badan sakojur. Roh rahmoni manggoniro mepeki karso niregi. Artinya, arti langit pertama, roh jasmani memenuhi kehidupan di tubuh tempatnya. Langit roh rabani memenuhi hidup sekujur tubuh. Roh rahmani tempatnya memenuhi pada kehendakmu. Langit roh rohani iku amepeki ing ngelmini roh. Langit roh nurani iku mepeki cahya badan. Roh nabati amepeki idepipun iya ing badan sedaya. Langit roh kapi winilis. Artinya, langit roh rohani itu memenuhi dalam dirimu. Langit roh nurani itu memenuhi cahaya tubuh. Roh nabati memenuhi pikiranmu dan seluruh tubuh. Langit roh kapi disebut-sebut. Mepeki wijiling sabdo panwus jangkep cacahing pitung langit. Eling-elingan ing kalbu opo kang wus kawedar amuwuhi kandel ing iman. Artinya, memenuhi terbabarnya sabda telah lengkaplah jumlah 7 langit. Ingat-ingatlah dalam hati apa yang telah terungkap, menambah tebalnya iman. Laku ahli hakikat adalah sabar, tawakal, tulus, ikhlas. Pada tahap ini, manusia telah mengenal jati dirinya yang dilambangkan terdiri dari atas 7 lapis bumi dan 7 lapis langit sebagai kelengkapan ilmu. Kesemuanya berasal dari Tuhan dan semua itu menambah tebalnya iman. Wujudnya sebagai wadah ilmu dan ilmunya ada pada Tuhan. Manusia yang telah memahami ilmu Tuhan tidak berpikiran sempit, kerdil, atau fanatik, dan tidak pula takabur. Ia justru bersikap toleran, tenggang rasa, hormat menghormati keyakinan orang lain. Karena itu, bahwa ilmu sejati yang nyata-nyata bersumber satu itu hakikatnya sama. Ibarat sungai-sungai dari gunung manapun mata airnya pasti akan bermuara ke laut juga. Sebaliknya, jikalau ia memperdebatkan kulit luarnya, berarti beranggapan benar sendiri dan belum sampai pada inti ajaran yang dicari. Orang yang telah sampai tahap hakikat tidak munafik dan tidak mempersekutukan Tuhan. Ingkang ono jroning badan kabeh pan punika saking Hyang Widi, wujud ingkang pasti wawadahing ngelmu. Artinya, semua yang ada di dalam tubuh itu dari Tuhan, wujud yang pasti sebagai tempat ilmu. Iyo, ngelmu ingkang den wadahi ono ing Hyang Manon, poma iku weling ingsun angger
den agemi lawan, den nastiti tegese wong gemi yuwa kongsi kawetu. Artinya, ilmu yang diwadahi ada pada Tuhan teristimewa sekali. Pesanku nak, hemat dan telitilah. Arti orang hemat jangan sampai keluar. Dene to tegese wong nastiti, sak perintah yang manon den waspodo sabarang ngelmune terusno lahir tekeng batin iwa padudon ngelmu lan wong liya iku. Artinya, adapun arti orang teliti akan semua perintah Tuhan, hendaknya waspada terhadap sabarang ilmu, seyogyanya teruskanlah lahir sampai batin. Jangan bercekcok tentang ilmu dengan orang lain. Yen tan weruh ngelmune yang widi, tuna jenenge wong, upamane kaya kali akeh, ana kali gedhi kali cilik, karsanira sami, anjok samudra gung. Artinya, jika tidak mengetahui ilmu Tuhan, berarti rugi sebagai manusia. Ibarat seperti sungai banyak, ada sungai besar, ada sungai kecil, kehendaknya sama, bermuara di samudra raya. Sak senengan genyo budol margi, ngetan ana ngulon ngalor ngidul sak paran-parane, suprondene samyanjok jolodri iwa maidung elmi tan ono kang luput. Artinya, sesuka hati orang mencari jalan. Ada yang ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan kemana saja perginya, tetapi semua bermuara di laut. Jangan mempercayai ilmu, tak ada yang keliru. Lir kowangan kang cupet ing budi, sok pradondi kawruh, sisih sopo ingkang nisihake, bener sopo kang benerake yayi. Den sarweo pasti amung ngajak gelut. Artinya, ibarat kumbang air yang berbudi becik, kadang bertengkar ilmu. Bila salah, siapakah yang menyalahkan? Bila benar, siapa yang membenarkan dinda? Jika singgung pasti hanya mengajak bergelut. Pak pindahne wong sumuji suci, iku kaya endok, wujud putih amung jopo bae, jero kuning pangrasane suci, iku saking worih warna cilam-cilum. Artinya, ibarat orang yang mengaku suci seperti telur, berwujud putih hanya luarnya saja, dalamnya kuning menurut perasaannya suci. Itu dari air berubah-ubah. Wong mengkono tanpa tut tiniru, yayah kayu growong isi noro tan lian mung telek, nadian bisa tokak-tokek muni tan pisan mangerti ucape puniku. Artinya, orang seperti itu tidak patut dicontoh. Seperti kayu berlubang, isinya tidak lain hanya tokek, sekalipun bisa berbunyi tekek-tekek, sama sekali tidak mengerti apa ucapannya itu. Pomayayi den ngati-ati, ujar kang mangkono den karoso puniko rosone, trinosokno sucine wong elmi kang kasabut ngarsi lir sucining kontul. Artinya, teristimewa sekali dinda, berhati-hatilah. Kata seperti itu, rasakanlah hakikatnya, rasakanlah kesucian orang berilmu yang tersebut di depan, seperti kesucian
burung begau. Kicah kicih anggung sapa wirih, angupaya kodhok lamun oleh pinangan ing enggen. Wus mangkono watak kontol peksi, sandange putih, panggonane rusuh. Artinya, berulang kali selalu pergi di tempat berair, mencari katak. Jika telah dapat dimakan di tempat, memang demikian perangai burung begau, pakaiannya putih, makanannya kotor. Yuwa mangkono wong urip poma wekas ingong, den prayitna rumeksa bodhone. Aiwa kadi watak kontol peksi, mundak niniwasi dadi tanpa dunung. Artinya, Dinda, janganlah demikian orang hidup. Teristimewa sekali pesanku, berhati-hatilah menjaga tubuh, jangan seperti perangai burung bangau, karena menyebabkan celaka, sehingga tanpa tujuan. Mitohuwa pitutur kang becik, yayi dan kalakon, nyingkir ana jupriya kibire, lan sumungoh aja anglakoni. Artinya, patuhilah nasihat utama Dinda, semoga terlaksana. Singkirkan watak congkak dan takabur, dan jangan pula angkuh. Baik pemirsa Kitab Mawas Diri, untuk cerita sejarah yang diambil dalam Suluk Sujinah berakhir. Tunggu kembali cerita sejarah yang pastinya tidak kalah menarik dan hanya ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih dan salam sejahtera.